Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ayat bacaan kita terambil dari Kejadian 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kejadian 22 ayat yang kedua. Saudara, Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Sebutan ini tidak serta-merta disematkan pada Abraham tanpa melalui proses, saudara. Kualitas iman percaya Abraham kepada Tuhan harus melewati ujian demi ujian. Salah satu ujian terberat adalah ketika Tuhan memintanya mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ishak adalah anak yang sangat dinanti-nantikan Abraham dan Sarah dalam kurun waktu yang cukup lama. Saat itulah Abraham dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Taat kepada Tuhan dengan mempersembahkan anak semata wayangnya atau mempertahankan anak demi egonya sendiri. Karena Abraham mendapatkan janji Tuhan, digenapi janji Tuhan atas hidupnya, yaitu Ishak yang akan menjadi keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sehingga Abraham punya alasan untuk tidak mempersembahkan anaknya karena dia tahu ini janji Tuhan yang sudah digenapi atas kehidupannya. Tapi saudara, Abraham lulus dari ujian terhadap imannya tersebut, di mana ia memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan dengan mempersembahkan Ishak. Bukti bahwa ia mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bukti bahwa ia menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidupnya. Berkatalah malaikat Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat 12. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Saudara, Tuhan melihat bahwa iman Abraham begitu besar dan luar biasa, sehingga dia tidak segan-segan menyerahkan Ishak untuk dikorbankan bagi Allah. Saudara, hidup kekristenan adalah hidup yang tak luput dari proses ujian. Tak selamanya perahu hidup kita berlayar di lautan yang tenang, tapi ada kalanya perahu itu harus melewati ganasnya ombak, gelombang, juga terpaan angin ribut yang dapat menenggelamkan perahu kita. Juga terkadang kita harus melewati hari-hari serasa di padang gurun. Saat itulah iman kita sedang diuji. Bersungut-sungut, mengeluh, mengomelkah kita seperti yang biasa dilakukan bangsa Israel? Ataukah kita tetap memantapkan iman dan memilih tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Proses ujian yang dialami bangsa Israel di padang gurun membawanya kepada pengalaman hidup yang luar biasa. Sebab itu di sanalah mukjizat dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Tanpa ujian, iman seseorang takkan mengalami pertumbuhan. Ujian terhadap iman akan membuktikan diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku? Ketika kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini tentang iman Abraham, ketaatan Abraham, bagaimana Abraham begitu mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun yang dia miliki. Apa yang sedang engkau hadapi pagi hari ini? Apa yang sedang engkau alami, kondisimu saat ini? Mari kita belajar dari Abraham, saudaraku. Mari kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Mari kita tetap taat melakukan firman Tuhan. Apa perintah Tuhan kita lakukan, sekalipun itu bertolak belakang dengan keadaan kita. Tapi kalau kita mampu dan kita mau dan taat melakukannya, maka apa yang dialami Abraham
akan kita alami. Mujizat, pertolongan Tuhan begitu nyata atas kehidupan Abraham. Sehingga Ishak tidak jadi untuk dikorbankan karena Tuhan sudah menyediakan domba yang akan dikorbankan di gunung itu. Saudara, Tuhan sanggup menggantikan, menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang hilang dalam hidup kita. Selama kita percaya bahwa kita adalah milik Tuhan, selama kita mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mungkin kita sedang kehilangan pekerjaan atau ada harta atau hal banyak yang hilang hari-hari ini. Tapi percayalah Tuhan sanggup menggantikannya. Seperti Tuhan menggantikan Ishak dengan domba yang Allah sediakan. Maka pagi hari ini kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, melebihi segala yang apa yang kau miliki saat ini, saudara. Maka engkau akan melihat janji Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Tuhan memakai setiap proses demi proses untuk mengetahui kadar kasih kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk terus mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Buat hidup kami hanya memandang kepada Tuhan. Buat hati kami hanya melekat kepada Tuhan. Membuat Engkau lebih dari apapun yang kami miliki di dunia ini. Supaya kami menjadi anak, menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Sehingga setiap janji firman-Mu digenapi atas kehidupan kami. Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini, ketika kami mendengar firman Tuhan ini, kami dipulihkan, kami dibangkitkan, dan kami lebih lagi percaya dan mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat dan tetap setia. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.